Jangan lupa subscribe channel YouTube Irwandi Fakhrudin. Subscribe YouTube channel Irwandi Fakhrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu review buku atau novel Lontara Rindu dari penulisnya bernama S.G.G. Mapangewa. Nah, sedikit tentang novel Lontara Rindu ini. Penulisnya itu adalah penulis asli dari Sulawesi Selatan. Sebenarnya novel ini sudah lama saya beli tapi baru di review. Oke. Penulis dari novel Lontara Rindu ini kebetulan senior saya atau guru saya di organisasi penulis Forum Lingkar Pena Sulawesi Selatan. Jadi waktu saya masuk di organisasi penulis tersebut, jadi S.G.G. Mapangewa ini sebagai pemateri atau mentor atau guru menulis bagi kami semua para pemula. Nah, jadi novel Lontara Rindu ini merupakan novel terbaik Lomba Novel Republika tahun 2012, ditulis oleh S.G.G. Mapangewa. Oke, kita lihat sampulnya. Sini Lontara Rindu. Nah, Lontara itu merupakan aksara Bugis itu. Kemudian di sini ada gambar anak-anak, kemudian ada danau. Di sini juga ada perahu, kemudian ada gunung dan ada langit, awan. Itulah sampul bagian depan. Kemudian di bawah ada tulisan, ada kejernihan yang mengharukan bergantian dengan kelucuan yang menggelitik saat membaca Lontara Rindu. Penulisnya berhasil menjalin kisah yang menarik dengan warna lokal yang kuat dan teknik penceritaan yang nyaris tanpa celah. Asma Nadia, penulis 46 buku bestseller. Jadi ini ada komentar dari Asma Nadia, penulis nasional yang tulisannya luar biasa. Dan di sini ada komentarnya di bagian bawah, sampul bagian depan. Nah, ini untuk bagian depan. Kemudian untuk bagian belakangnya, ini ada panjang sekali sinopsisnya. Oke, kita langsung saja baca. Vito dan Vino, dua saudara kembar yang terpaksa harus terpisah karena perceraian orang tuanya. Vito tinggal bersama ibunya, sedangkan Vino dibawa ayahnya. Rindu yang membuncah membuat Vito harus mencari ayahnya di Perinyameng, Amparita, belasan kilometer dari kampungnya di daerah pegunungan. Ayah Vito pergi ketika Vito masih kecil. Beda keyakinan membuat kakeknya tak bisa menerima ayahnya, sehingga ibunya dulu harus mengorbankan kehormatan keluarga, kabur dari rumah demi ayah Vito itu. Vito adalah anak yang terluka dan ketika memasuki usia SMP, ia kerap bertanya mengapa sang ayah meninggalkannya. Inilah kisah pencarian sekaligus kehangatan keluarga siswa SMP itu di masa belianya di Cendrana, Pancalautang, Sidendran, Rappang, Sulawesi Selatan. Di masa kemarau panjang mendera, di tengah upaya diam-diamnya mencari ayah, Vito dan teman-temannya mendapatkan ajaran moral Islami dari Pak Guru Amin yang sering bercerita tentang kisah-kisah masa lampau yang tercatat di Lontara. Namun di kemudian hari, Pak Amin harus menerima kenyataan pahit ketika warga menuduhnya telah menyebarkan fanatisme agama. Berhasilkah Vito menemukan Vino dan ayahnya? Bagaimana nasib hubungan kedua orang tuanya? Masihkah ayah Vito menganut kepercayaan leluhurnya? Kisah Vito dan kawan-kawan ini banyak menghadirkan tangis dan tawa dari awal hingga akhir cerita. Sebuah romantika hidup penuh makna dan inspirasi bagi kita pembacanya. Nah, jadi ini merupakan novel inspiratif. Ceritanya berlatar di Sidendran Rappang, Sulawesi Selatan, atau lebih dikenal dengan Sidrap, karena S.G.G. Mapangewa mungkin asalnya juga dari Sidrap. Jadi dia mengadaptasi tempat di novelnya itu dari kampungnya sendiri. Nah, ini ceritanya tentang Vito dan Vino, saudara kembar yang mungkin terpisah kemudian bertemu kembali, atau entah bagaimana ceritanya. Kalau kalian mau tahu ceritanya, silakan baca bukunya. Mudah-mudahan masih ada, karena ini sudah lama sekali, tahun 2012 saya beli. Waktu itu saya ikut acara launchingnya di Kota Makassar. Waktu itu ada juga hadir penulis nasional bernama Beni Arnas. Kemudian di bagian dalamnya, nah, ini ada tanda tangan dari S.G.G. Mapangewa, karena waktu itu saya ikut launchingnya, jadi saya dapat tanda tangan sekaligus materi kepenulisan lengkap dengan kisah tentang lahirnya novel Lontara Rindu ini.
Nah, di sini SGG Pangiwa menulis untuk saya. Tuh Wandi, kamu sudah terbakar, sudah menyala, sudah bersinar, kutunggu kamu meledak. Makassar, tanggal 5 bulan 4 tahun 2012, SGG Pangiwa. Jadi ini dapat tanda tangan langsungnya dari penulisnya. Kemudian di bagian dalam, novel ini diterbitkan oleh penerbit Republika. Alamatnya Jalan Warung Buncit Raya nomor 37 Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu ada daftar isi. Kemudian di dalamnya ada pengantar yang lumayan panjang kalau kita baca. Novel berjudul Lontar Rindu ini merupakan novel peraih penghargaan terbaik pertama Lomba Novel Republika 2011. Ratusan naskah novel telah diterima panitia dari seluruh penjuru tanah air sejak diumumkan pendaftarannya pada medio 2011. Dari ratusan naskah tersebut, Dewan Juri yang terdiri atas Asma Nadia, Salman Aristo, dan Priyantono Umar akhirnya menetapkan 3 novel terbaik sebagai juaranya. Novel terbaik pertama adalah Lontara Rindu, karya SGG Pangiwa. Novel terbaik kedua yaitu Tahta Mahameru, karya Azura Dayana. Dan novel terbaik ketiga berjudul Bila Cinta Mencari Cahaya, karya Hari S. Sidik. Jadi, ini merupakan peraih penghargaan terbaik pertama lomba novel yang diadakan oleh penerbit Republika. Luar biasa ya. Juara satunya itu dari Sulawesi Selatan. Kemudian di bagian belakang ada biodata penulis tanpa foto. SGG Pangiwa adalah nama pena alias nama yang kerap digunakan penulis dalam beberapa karyanya, berupa cerita pendek, naskah drama, puisi, dan opini. Nama sesungguhnya adalah Sabir ST. Pria kelahiran Sideneng Rapang, Sulawesi Selatan, 31 Desember 1974 ini adalah lulusan Sarjana Teknik Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Di samping menulis, dia juga aktif di dunia pendidikan. Selain menjadi pengajar di beberapa sekolah, sejak 2011 lalu Sabir tercatat menjabat Kepala Sekolah SMP Plus Al-Asri Makassar. Sebagai pengarang, SGG Pangiwa sudah menulis lebih dari 100 cerita. Wow. Mulai dari cerpen, naskah drama, novel, hingga puisi. Atas produktivitas dan kreativitasnya tersebut, ia telah banyak meraih penghargaan. Misalnya juara 1 lomba menulis cerita pendek Islami tingkat nasional majalah Anida tahun 2008, juara harapan lomba menulis cerpen anak oleh Guru majalah Bobo 2011, dan masih banyak lagi. 3 naskah dramanya pernah dipentaskan di Makassar TV. Semuanya bercerita tentang anak-anak. Sebagian besar karya-karyanya memang bertutur tentang dunia anak atau siswa sekolah. Novel terakhirnya berjudul Rahasia Boneka Naswa, terbit tahun 2009, sedangkan pada 2011 lalu ia meluncurkan buku antologi cerpen anak oleh Guru berjudul Jurus-Jurus Menyontek. Nah, jadi penulis luar biasa dari Makassar, dan ini novelnya bestseller ya. Waktu itu bestseller, sangat laku, banyak yang membacanya, banyak yang membeli. Dan saya tidak tahu kenapa novel ini belum difilmkan sampai sekarang, padahal ceritanya itu bagus. Saya sudah baca secara keseluruhan isinya, ceritanya bagus. Itu berlatarkan di Sidrap, Sulawesi Selatan. Oke, mungkin sampai di sini reviewnya. Jadi bagi kalian yang ingin tahu isinya, silakan beli bukunya, baca langsung. Oke, cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.